warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya ingin memberikan satu pengantar tentang apa itu agama. Kita tahu agama ini hal yang sangat penting dan pokok sehingga juga sangat sensitif bagi orang-orang tertentu. Agama tentu dia sudah menjadi bahasa kita agama. Kalau diambil dari bahasa Arab itu disebut ad-din. Dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan dengan religion. Tapi sebetulnya apa sih hakikat agama itu? Teman-teman yang saya cintai. Agama itu adalah jalan hidup. Jalan hidup yang diturunkan dan diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa manusia? Karena makhluk yang paling sempurna yang membuat semua alam semesta ini ada adalah manusia. Karena itu wujud kasih sayang Tuhan setelah manusia terlahir di muka bumi ini supaya manusia tidak tersesat, bisa kembali ke jalan Tuhan dan bisa kembali ke rumah Tuhan, maka Tuhan membuat kitab sucinya untuk manusia agar kitab suci itu menjadi jalan hidupnya. Tidak cukup sampai kitab suci, Tuhan pun mengirim utusannya. Jadi utusan Tuhan tadi itu mengajak manusia, membimbing manusia, dengan bersama-sama mempelajari kitab sucinya agar kehidupan kita tidak tersesat. Jadi manusia itu berasal dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan, tapi dalam perjalanan kembali kepada Tuhan setelah dilahirkan, manusia mengalami proses kehidupan yang sifatnya fisik bersama makhluk-makhluk lain, terutama sesama manusia. Maka proses hidup bersama manusia lain dan makhluk-makhluk lain itulah diperlukan satu pedoman. Itulah kitab suci dan bersama utusan Tuhan kemudian kita manusia-manusia lain dibimbing supaya kita tetap berada di jalan yang benar sehingga kita bisa kembali dengan bahagia. Teman-teman yang saya cintai. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan dengan berbagai macam etnis, suku, warna kulit, bahasa dan sebagainya dengan tujuan supaya mereka bersosialisasi, dengan tujuan supaya mereka bersaudara. Karena apa? Karena musibah akibat-akibat buruk muncul ketika mereka tidak merasakan atau tidak memiliki rasa persaudaraan. Nah, kita lihat dengan berbagai macam musibah yang ada, itu kan akibat adanya konflik. Konflik dari mulai hal kecil sampai hal-hal besar. Konflik dari mulai hal-hal yang sifatnya ekonomi, politik, budaya, sampai hal-hal yang sifatnya kemanusiaan atau hak asasi manusia. Karena itu ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan satu warning kepada kita supaya kita ini tidak boleh atau menjauhi konflik. Dan justru karena Tuhan mau warning itu begitu tajam, begitu banyak, justru karena manusia memang senang sekali seolah-olah untuk berkonflik. Gitu. Nah, teman-teman yang saya cintai, ada satu ayat menarik dalam Al-Quran ketika Al-Quran meminta supaya manusia tidak berkonflik, yaitu ayat yang populer kalau kita dengarkan dari dai-dai dan dari khutbah-khutbah Jumat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi. Berpegang teguhlah hai manusia semua kepada tali Tuhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu artinya janganlah kalian berkonflik karena konflik itu membuat tercerai-berai, membuat permusuhan, membuat berbagai bencana muncul akibat perpecahan dan konflik tadi itu. Lalu di ayat selanjutnya, wazkurullaha ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian semua
ketika kalian dalam keadaan rusuh, dalam keadaan secara literal para mufasir sering menerjemahkan dalam keadaan jahiliyah. Karena jahiliyah itu inti yang paling utama yang ada pada masyarakat jahiliyah itu adalah perpecahan, permusuhan, konflik dan perang di mana-mana. Nah, karena itu Allah Tuhan kemudian meminta kepada semua umat manusia supaya bersatu, supaya berpegang teguh kepada tali Allah, kepada agama Tuhan, agama yang memberikan kedamaian, agama yang mencegah perpecahan. Dan ketika kita dalam keadaan konflik karena kita sudah merasakan baik dalam sejarah maupun kita sendiri yang merasakan akibat dari konflik itu, maka kata Tuhan, ingatlah kalau kalian konflik itu, maka kalian akan merasakan rasa tidak damai, rasa tidak aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi atas dasar sejarah konflik, sejarah perperangan itu, Tuhan meminta kita sebagai manusia untuk berpegang kepada tali Tuhan supaya kita terhindar dari perpecahan. Teman-teman yang saya cintai, tali Tuhan tadi itu dilengkapi di ayat lain juga dengan tali kemanusiaan. Maka hubungan kita kepada Tuhan tidak cukup. Karena apa? Karena banyak orang atas nama cinta kepada Tuhan, atas nama hubungan kepada Tuhan, tidak mengindahkan atau menafikan nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan melengkapinya bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan juga dalam cinta kepada manusia atau bahkan kepada makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Maka penjelasan lain dalam kitab suci kita dapatkan, duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan memberikan kehinaan, kesusahan, kesulitan dan sebagainya dimanapun kalian berada kalau kalian tidak mengikatkan diri kepada Tuhan dan tidak mengikatkan diri kepada sesama manusia. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu artinya susah, derita, galau, dan peperangan dan sebagainya itu dimanapun kita berada, kita akan mudah untuk terserang itu semua. Kecuali kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan karena kita hakikatnya sebagai manusia atau makhluk spiritual. Dan kita juga menjalankan perintah Tuhan dengan cara berbuat baik, beramal saleh kepada sesama manusia. Teman-teman yang saya cintai. Jadi kembali ke apa yang tadi saya sampaikan di awal tentang pengertian agama. Jadi agama itu adalah tali ikatan kita kepada Tuhan, artinya tali ikatan kita kepada kebenaran, yang kebenaran itu dilambangkan dengan Tuhan, dan tali ikatan kita kepada sesama, yaitu dilambangkan dengan adanya berbuat baik, membangun kehidupan yang harmonis, yang adil kepada sesama manusia. Maka orang beragama, jika dia terputus hubungannya kepada Tuhan, lalu kemudian juga tidak memiliki rasa keadilan kepada sesama manusia, maka bisa kita katakan orang tersebut beragamanya tidak benar. Karena apa? Karena beragama yang benar adalah ketika kita tersambung kepada Tuhan, sekaligus kita juga tersambung kepada sesama manusia. Dengan cara tersambung kepada Tuhan, kita selalu ingat kepada Tuhan, dan ingat kepada Tuhan tadi itu perwujudan sosialnya adalah ingat kepada sesama manusia. Karena itu kalau kita lihat kegiatan kita dalam salat misalnya untuk menutup apa itu agama itu, salat adalah simbol terpenting dalam agama. Nah, di akhir sholat itu kita kan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam itu ditunjukkan kepada sesama kita. Bahwa setelah kita menghadap Tuhan, yaitu takbiratul ihram, lalu kita akhiri sholat kita dengan salam, sambil menengok kanan dan kiri. Kita ucapkan selamat, salam sejahtera kepada sesama kita, sambil tengok kanan dan kiri, siapa tahu ada orang di sekeliling kita
yang harus kita bantu. Teman-teman yang saya cintai, itulah kira-kira esensi dari kehidupan beragama. Saya kira sampai di sini sesi ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.